Baik, selamat datang di Klinik Med 21. Kali ini kita akan membahas materi tentang vektor. Nah, terutama untuk submateri vektor proyeksi dan panjang proyeksi. Nah, ini adalah matematika peminatan untuk siswa kelas 10 MIPA. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini misal ruas garis berarah OA mewakili vektor A. Nah, di sini kita gambarkan dulu. Nah, ini adalah ruas garis OA mewakili vektor A-nya yang itu. Oke, saya pakai laser pointer. Nah, kemudian ruas garis OB mewakili vektor B. Nah, yang ini. Kemudian, sudut yang dibentuk A garis berarah OA dan OB itu disebut theta. Nah, sudutnya ada di sini. Ini, theta ini merupakan sudut antara vektor A dengan vektor B atau ruas garis OA dengan ruas garis OB. Nah, kemudian jika ditarik garis proyeksi dari titik A ini, ditarik garis proyeksi dari titik A atau dari ruas garis berarah OA pada garis OB. Kalau saya tarik garis proyeksinya, berarti garis proyeksinya itu yang ini. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Pada titik C. Nah, maka kita akan peroleh vektor C yang mewakili ruas garis OC. Seperti ini. Dan garis proyeksi ini, garis proyeksi AC ini, selalu membentuk sudut siku-siku. Di sini, posisi sudut siku-sikunya. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian kalau gambarnya tadi kita ambil dan kita hanya fokus di segitiga OAC ini, maka cos sudut C itu sama dengan OC per OA. Ya, ini ada di materi trigonometri. Sudut cos theta itu adalah OC per OA, seperti ini. Dan kita dapat sajikan untuk OA, ruas garis OA, ini diwakili oleh panjang vektor A, sehingga kita akan peroleh OC sama dengan panjang vektor A kali cos theta. Sampai sini paham dulu ya. Nah, kemudian sehingga proyeksi skalar ortogonal atau biasanya disebut sebagai proyeksi skalar dari vektor A pada vektor B itu dapat dirumuskan sebagai panjang OC sama dengan panjang vektor A kali cos theta. Nah, ini disebut proyeksi ortogonal. Jadi rumusannya seperti ini. Ya. Panjang ini itu sama dengan panjang vektor A kali cos sudutnya yang theta ini. Nah, kemudian kita juga memproyeksikan skalar ortogonal ini juga menyatakan panjang proyeksi yang dapat dituliskan sebagai ini, ya. Ini hanya mengulang yang tadi. Ya. Jadi, kita juga dapat memposisikan tadi panjang OC. OC tadi adalah ruas garis yang mewakili vektor C. Jadi kita bisa ubah menjadi bentuk panjang vektor C sama dengan panjang vektor A kali cos sudut theta. Kemudian, nah sekarang kita akan belajar tentang konsep besar sudutnya. Sudut theta, besar sudut theta inilah yang membuat nilai panjang proyeksi bisa bernilai positif
negatif atau 0. Jadi di sini kita akan bisa menentukan sudut tetanya ini nanti membuat panjang proyeksinya itu menjadi positif, negatif, atau 0. Nah, sekarang kita akan belajar kalau sudut tetanya itu ada dalam interval 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, seperti ini, 0 sampai 90 derajat, maka nilai OC atau panjang vektor C ini bernilai positif. Tapi kalau sudut tetanya itu membentuk sudut siku-siku, nah kalau kita gambarkan menjadi seperti ini ada sudut siku-sikunya di sini, maka panjang ruas garis OC yang diwakili oleh vektor C itu bernilai 0. Nah, bagaimana kalau yang bernilai negatif? Yang bernilai negatif, nah ini bernilai negatif kalau apa? Sudut tetanya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, ini sudutnya yang ini. Sudut tetanya. Mudah ya? Itu hanya untuk penanda dari panjang vektor OC itu bisa bernilai positif, 0, atau negatif. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, di sini ada penjelasannya. Dengan penjabaran di atas tentang proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B, dapat dirumuskan sebagai ini. Ruas garis OC itu sama dengan panjang vektor A kali cos sudut theta. Dan karena ruas garis berarah OC itu mewakili vektor C, ya tadi sudah disebutkan ya, maka vektor C disebut sebagai proyeksi vektor ortogonal atau biasa disebut sebagai proyeksi vektor. Dari mana? Dari vektor A pada vektor B. Nah, ini belum ke edit ya di sini ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan materinya masuk ke proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B. Itu ditentukan oleh rumusan seperti ini, seperti tadi. Panjang vektor C sama dengan panjang vektor A kali cos sudut theta. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, ingat kembali perkalian skalar, vektor dengan vektor. Nah, ini adalah rumus perkalian skalar vektor dengan vektor. Ya, vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Nah, berarti cos theta sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B, maaf, vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, di sini kita akan mencari rumus proyeksi skalar ortogonalnya dari vektor A pada vektor B. Ya. Jadi ini kita menurunkan rumusnya dulu. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, kita masuk. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 tadi, dari yang ini saya undurkan dulu. Nah, ini dari persamaan vektor yang ini, yang 1, ke persamaan vektor yang 2, ini kita saling substitusikan. Artinya, persamaan 2 ini, kan ini cos theta ya, ini cos theta. Cos theta-nya saya masukkan ke sini, atau disubstitusikan ke persamaan 1. Maka kita akan peroleh bentuk seperti ini. Nah, kemudian ternyata di sini ada vektor yang bisa kita coret, yaitu panjang vektor A. Maka panjang vektor A-nya kita bisa coret, karena ini berupa suatu konstanta, berarti bisa kita coret. Nah, kita akan peroleh panjang vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Nah, sekarang baru kita simpulkan hasil penurunan yang tadi. Jadi, proyeksi skalar ortogonal dari vektor
A ke vektor B itu dirumuskan menjadi seperti ini. Oke ya. Jadi proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B dapat dirumuskan menjadi seperti ini. Jadi ini rumusnya, Nak. Ini rumusnya. Kemudian kalau di sini kita akan masuk ke materi proyeksi vektor ortogonal dari vektor A pada vektor B. Ingat ya, di sini proyeksi vektor ortogonal. Kalau yang tadi saya mundurkan dulu. Kalau di sini proyeksi skalar ortogonal. Ya, saya ulang di sini. Yang panjang vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B ini adalah proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B. Proyeksi skalar ortogonal, ya. Sedangkan yang kita mau bahas sekarang itu adalah proyeksi vektor ortogonal. Nah, hati-hati. Hati-hati ya, ini vektor ortogonal yang akan kita bahas sekarang. Keterangannya, proyeksi vektor ortogonal ini dapat ditentukan dengan menggunakan vektor satuan E. Dilambangkan dengan E caping gitu ya bahasakannya ya. Terhadap vektor C. Vektor E caping ini apa? Nah, ini sebetulnya akan kita jelaskan di sini atau kalau dibaca di modul lagi sudah ada di modul vektor yang pertama. Nah, atau kita ulang aja. Vektor satuan E terhadap vektor C. Ini definisinya adalah ini. Vektor E sama dengan vektor C per panjang vektor C. Ya, ini definisi vektor satuan. Nah, sehingga vektor C sama dengan vektor satuan E dikalikan panjang vektor C. Kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian karena vektor C ini, vektor yang C ini searah dengan vektor B, ingat gambar yang di depan tadi ya. Karena vektor C searah dengan vektor B, maka vektor satuan C sama dengan vektor satuan B. Sehingga didapat seperti ini. Vektor satuan E sama dengan vektor B per panjang vektor B. Oke ya, paham sampai sini ya? Saya lanjutkan. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan panjang vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Ya, ini apa ini tadi? Ini adalah proyeksi ortogonal, skalar ortogonal. Ini rumusnya. Kemudian, dan vektor satuan sama dengan vektor B per panjang vektor B ke persamaan yang ini. Ya, vektor satuan C tadi pada vektor C tadi. Maka kita akan peroleh, nah, vektor E capingnya, vektor E caping ini digantikan dengan vektor B per panjang vektor B-nya ini. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian di sini kita kalikan biasa. Nah, maka kita akan peroleh seperti ini. Panjang vektor B kali panjang vektor B dituliskan panjang vektor B kuadrat. Kemudian di sini ada B kali vektor B kali vektor A kali vektor B. Nah, vektor B-nya yang depan ini kita taruh di belakang saja. Maka kita akan peroleh bentuk seperti ini. Nah, jadi proyeksi vektor ortogonal dari vektor A pada vektor B itu dapat dirumuskan sebagai ini. Oke. Agak rumit sedikit, tidak apa-apa ya. Kalian lihat di poin-poinnya, penekanan-penekanannya saja. Di bagian jadi apa tadi itu adalah rumusan-rumusannya. Sedangkan yang di atas ini adalah cara menentukan rumus yang ada di sini. Oke ya, bisa dipahami ya? Kita bisa lanjutkan. Nah, sekarang kalau dibalik, tadi kan proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, kalau sekarang adalah proyeksi vektor B pada vektor A. Dengan menggunakan mekanisme yang sama,
Maksudnya yang sama dengan siapa? Yang sama dengan proyeksi vektor A pada vektor B yang tadi yang baru saja kita bahas. Maka kita peroleh proyeksi skalar ortogonal dari vektor B pada vektor A dirumuskan sebagai panjang vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A. Sedangkan proyeksi vektor ortogonal dari vektor B pada vektor A itu dirumuskan sebagai vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kuadrat dikalikan dengan vektor A. Ya, kalian lihat bedanya di sini. Yang vektor ortogonal sama skalar ortogonal. Skalar ortogonal itu nanti jawabannya berupa skalar atau berupa angka gitu ya. Sedangkan proyeksi vektor ortogonal nanti jawabannya berupa vektor. Ya, bisa kalian sajikan dalam bentuk vektor baris maupun dalam bentuk vektor kolom ya. Itu tidak ada standar bakunya harus baris atau kolom ya. Jadi bebas ke kalian. Oke, bisa dipahami untuk materi yang ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas contoh-contoh soalnya. Dan kami mengucapkan terima kasih. Selamat belajar, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin.